Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari di penghujung semester genap ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mempersilakan setiap kita untuk mengambil satu teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya kita ada sampai detik ini semua karena kasih kemurahan-Nya. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, namun semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata diam di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku Dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. ini kerinduan kami Bapa. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Beri kami Tuhan, Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku kami bersyukur Tuhan. menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan keseluruhan hati kita angkat pujian. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu,
di surga, kami hendak bersyukur dan memuji Engkau saja. Sebab tidak ada yang lain di dalam hidup kami selain Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami. Kami bersyukur untuk mengakhiri semester ini. Kami diizinkan biarlah Tuhan saja yang akan mengendalikan dan menguasai seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita ada di penghujung semester ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan bagi kita, kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Karena itu, mari kita angkat pujian, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya, selamanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, lebih bersuka cita lagi, lebih bersemangat lagi. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Katakan sekali lagi pujian di hadapan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Mari kita mengangkat tangan kita, lalu kita katakan pujian ini. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya, selama-lamanya, sekali lagi, selama-lamanya, Puji Tuhan, haleluya. Saya menyapa sekali lagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, mungkin kita belum sempat berjabat tangan dengan samping kanan kiri kita. Saya undang kita untuk menyapa samping kanan kiri kita. Berikan ucapan Shalom, sukacita kita bagikan bagi sesama kita. Haleluya. Allah telah menyertai. apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Rondati HM. Dan untuk mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita, mari kita memuji Tuhan walaupun gunung itu tak berpindah. Biarlah pujian ini menjadi penguatan bagi setiap kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan yang setia. Kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Kita katakan,
kami terus bersandar dan berharap kepadamu ya Tuhan. Tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Padamu Tuhan yang setia. Padamu Tuhan yang setia. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, di akhir semester kami mau bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan buat kami. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan menuntun kami, terus meneguhkan panggilan kami sampai kepada panggilan di mana kami boleh mengakhiri studi kami dan mengakhiri semua yang Tuhan mau kami lakukan sebagai persiapan ke pelayanan. Tuhan sendiri akan menolong, Roh Kudus akan menuntun kami dan akan menyertai semua percakapan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, dosen, staf karyawan yang saya kasihi, dan juga saudara-saudara mahasiswa, selamat pagi, shalom. Nah, senang kami boleh kembali lagi ke Makassar dan kali ini kami sudah menetap dan sekarang kami tinggal di kampus STT Jeffrey. Saya mau kasih kenal dulu istri saya, ini Ibu Elizabeth, berdiri dulu. Nah, inilah ya. Kami jatuh cinta di kampus STT Jeffrey. Jadi tolonglah kalian saling jatuh cinta lah ya. Karena lebih mudah rasanya sesama mahasiswa ya. Tapi Pak Aldo semester berapa baru boleh pacaran Pak? Oh semester ya. Nanti tinggal lapor saja kepada beliau ya. Jadi ada amin laki-laki setuju cari tidak bayar mas kawin ya. Bapak Ibu saudara-saudara, para dosen dan mahasiswa yang kekasih, saya senang kembali bersama dengan saudara dan sebagaimana sebagiannya saudara tahu bahwa saya terakhir selama 10 tahun meninggalkan kampus, tinggal di Jakarta sebagai ketua umum, ketua sinode Gereja Kemah Injil dan yang juga menjadi pendiri pembina daripada sekolah ini. Jadi hari ini kembali lagi sebagai seorang yang mengajar dan bergumul bersama untuk mempersiapkan diri kita masing-masing ke dalam ladang pelayanannya. Dalam semester ini saya mau mengajak kita melihat tema yang juga mungkin sudah dipersiapkan oleh Majelis Kapel, akhir pelayanan seorang hamba Tuhan. Dengan subtema yang saya taruh adalah menjadi serupa dengan Yesus. Di mana judulnya sudah memberikan jawaban bahwa apa yang menjadi akhir seorang pelayanan hamba Tuhan itu adalah bagaimana dia menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan saya harus nyalakan dulu dan di mana perintahnya lagi? Oke, sudah jalan. Mari kita melihat bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14.
Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14, memang di sana hanya ada ayat 10 dan 11. Saya akan membaca kepada saudara ayat yang ke-7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan karena dengan kebetaranku sendiri, tetapi karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 dan 11 kita baca sama-sama. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, dari tema ini dan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita bertanya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang mahasiswa yang akan bekerja dan terpanggil di berbagai tempat pelayanan. Pada akhir pelayanan nanti akan menjadi seperti apakah saya? Tentu pembekalan di kampus banyak hal yang saudara sudah pelajari. Dan tentu juga digital media telah membentuk juga nilai-nilai yang ada di sekitar saudara. Tapi saya berharap saudara mau melihat kembali dan setiap kali berefleksi. Seperti apa sebenarnya saya ini nantinya? Dan kemana Tuhan mau saya pergi menjadi hamba Tuhan? Tentu saya duduk sama seperti saudara tahun 85 di sekolah ini. Sebagian saudara mungkin pastinya belum lahir juga. Atau ayah saudara yang lahir tahun 85. Waktu saya masuk di kampus ini, saya memang ada kerinduan yang mendalam mau menjadi hamba Tuhan. Saya rindu sekali ingin menjadi hamba Tuhan. Diteguhkan lewat retret pemuda. Lalu ketika saya mulai terlibat dalam pelayanan, ada tantangan. Siapa yang mau pergi jadi hamba Tuhan ke STT Jeffrey? Saya mengambil peluang itu untuk datang dari Bali ke Makassar. Dan suatu panggilan yang luar biasa. Di akhir perjalanan ketika saya menjelang wisuda, lalu ketua STT waktu itu, almarhum pendeta Peter Anggu namanya, memanggil saya ke rumah. Lalu berkata kepadanya, apakah you mau bulan Juli ini saya utus S2 ke Singapura? Wah, saya kaget, senang, dan bercampur sukacita yang luar biasa. Tapi Tuhan, kenapa secepat itu? Saya belum tahu apa-apa. Lalu saya katakan, boleh saya pulang? Saya berdoa. Karena saya berkomitmen untuk kembali ke Bali, mendapat beasiswa dari gereja di Denpasar, Gereja Kemah Injil. Dan tentu saya tidak boleh sembarang menerima. Akhirnya besok saya kembali, saya katakan, Pak minta maaf, saya tidak bersedia. Mukanya sedih,
Dan saya bilang saya mau ke Bali. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Mau menjadi seorang gembala. Dan saya senang ketika saya pulang ke Denpasar, daerah mengangkat saya menjadi SK, menjadi asisten gembala. Saya bayangkan indahnya menjadi asisten gembala. Tidak susah-susah ke desa-desa, tidak susah di kampung, hanya menjadi asisten gembala, bagian pemuda. Tapi 8 hari kemudian, saya dipanggil lagi, minta maaf, SK dibatalkan. Loh, maksudnya ada gereja ditutup di desa Ubud, Bali, dilarang karena ada misionari yang dilarang di sana melayani. Kamu harus ke sana menjadi perintis, membantu perintisan pos PI. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, baru 8 hari dapat SK asisten, dibatalkan dan diganti dengan SK. Tapi saya senang karena naik pangkat, tiba-tiba menjadi gembala di pos. Tapi dari 400-an jemaat lalu menjadi 8 orang saja. Tapi pangkatnya naik. Disitulah saya melayani selama 5 tahun. Apa maksud daripada cerita ini? Cerita ini adalah pergumulan seorang gembala muda yang tamat usia 23 tahun. Yang tidak tahu sebenarnya kemana sebenarnya Tuhan menuntun kita. Tetapi yang saya tahu, satu prinsip yang diajarkan di STT Jafre ini. Ikuti Tuhan Yesus. Dan gumuli Yesus. Jadikan dia pimpinanmu dalam memenuhi panggilan. Setiap putusan yang kita ambil, kita minta Tuhan Yesus yang memutuskan. Lewat panggilan organisasi, lewat penempatan-penempatan, dan lewat pergumulan-pergumulan yang ada pada kita. Ada banyak gagasan yang Tuhan mau, yang kita ingin mau kita kerjakan. Tapi kita harus tunduk kepada Tuhan. Itu yang kita pelajari juga, terutamanya dari Paulus. Maka dari Paulus ketika kita bicara tentang kemana kita akan pergi dan kemana ujung perjalanan kita sebagai seorang hamba Tuhan, maka kita harus pertama melihat teladan Paulus sendiri. Dia ingin menjadi serupa dengan Yesus. Dia ingin meneladani Yesus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya mau mengajak teman-teman mahasiswa, saudara-saudara, baik yang baru masuk maupun yang sudah selesai, akan selesai, untuk belajar daripada prinsip-prinsip Paulus di dalam firman-Nya. Bagaimana arah perjalanan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau kita melihat konteks cerita Paulus dan semua yang ada pada Paulus, maka kita akan melihat beberapa prinsip. Yang pertama, menjadi serupa dengan Yesus itu lebih berharga daripada semua prestasi yang ada. Kita melihat konteks Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ada pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat, yang boasting, yang membanggakan dirinya, yang luar biasa, mengatakan Paulus tak ada apa-apanya, dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi Paulus akhirnya mengingatkan, jangan lupa, saya punya background yang luar biasa. Saya keturunan darah yang luar biasa. Saya orang Yahudi yang luar biasa. Saya bukan orang Yahudi pinggiran. Saya orang Yahudi beneran. Saya orang Farisi yang beneran. Dan bukan main-main kalau bicara tentang latar belakang. Kalau soal prestasi, siapa yang tidak mengagumi prestasi Paulus dalam pelayanan keliling? Bahkan gubernur saja hampir dipastikan percaya. Begitu hebatnya seorang Paulus. Tapi apa kata Paulus dalam teks itu?
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Baginya prestasi itu tidak perlu menjadi sebuah standar di dalam karirnya, di dalam kehidupannya. Dia ingin menjadi serupa dengan Yesus. Itulah cita-cita dia. Menjadi serupa dengan kematiannya. Artinya, menjadi serupa di mana Kristuslah yang menjadi sumber nilai-nilai dalam perjalanan dia. Hari ini, saya harus mengatakan ini menjadi tantangan besar bagi kita. Kita mau berprestasi, itu bagus sekali. Siapa yang tidak mau berprestasi? Semua orang mau berprestasi. Dan semua orang harus menunjukkan IPK yang bagus. Waktu jadi gembala dia ingin menjadi sukses. Kalau saudara bercita-cita S2, ingin menjadi S2 dan S3. Semua prestasi bagus. Tetapi semua prestasi itu tidak boleh menjadi identitas kita. Menjadi validasi kita sebagai seorang hamba Tuhan. Semua prestasi itu tidak ada artinya. Karena apa yang saya mau kerjakan ini adalah saya mau menjadi serupa dengan Yesus. Itu mimpi kita terbesar. Karena apa? Ketika saya memimpin sinode, ketika banyak orang bekerja dengan keras, tapi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, dia mulai kecewa. Ketika dia mulai merintis gereja dan banyak jemaatnya, tiba-tiba dia dimutasi. Dia marah dan dia kepahitan. Saya bilang jangan marah, Bapak tidak mengerti perasaan saya katanya. Betapa berdarah-darahnya saya membangun jemaat ini. Dia membanggakan prestasinya. Dia membanggakan apa yang dia kerjakan. Sehingga ketika prestasi itu tidak mendapat validasi sesuai dengan keinginan dia, dia menjadi kecewa sekali, kepahitan. Di media sosialnya penuh dengan status-status kemarahan, status-status kejengkelan. Dia menjadi sinis, dia menjadi orang yang tidak senyum lagi. Kegembiraannya menjadi kegembiraan palsu. Senyum yang tidak lagi menunjukkan senyum yang genuine atau sejati. Tapi sebuah kemarahan yang membara-bara. Dendam yang membara-bara. Istrinya pun akhirnya dia ceritakan. Istrinya pun dendam. Akhirnya dia bilang, saya tidak akan lupa akan apa yang mereka perlakukan. Nanti tunggu balasannya. Kemarahan menjadi bagian dia. Akhirnya yang rusak adalah dirinya sendiri. Memang dia berprestasi. Memang dia hebat. Tetapi dia meminta validasi. Dia meminta apresiasi. Dia meminta dari manusia. Sehingga dia berkata, kamu ketua daerah yang wajib nolong saya. Wajib mengapresiasi saya. Saya katakan, jadilah serupa dengan Yesus. Ide-ide itu tak mudah. Ketika saya menasehati dia, tidak mudah. Bapak teori saja. Bapak ngomong saja. Inilah orang yang sudah marah. Tapi sebelum saudara marah nantinya, diperlakukan macam-macam oleh daerah saudara, tempat saudara melayani. Mari kita bawa hati kita menjadi serupa dengan Yesus. Siapa saya? Siapa engkau? Ini adalah ladangnya Tuhan. Miliknya Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim itu usaha kita. Itu adalah Tuhan yang kerjakan melalui kita. Itulah serupa. Paulus tidak pernah mau membanggakan dirinya. Tidak mau mengatakan dia hebat. Tidak mau mengatakan itu. Sekalipun dia terpaksa harus menulisnya dalam Filipi pasal 3 itu.
Tapi saya yakin dia tidak sedang menonjolkan dirinya. Justru maksudnya adalah supaya kamu belajar bahwa kalau bicara tentang identitas saya lebih. Kalau bicara tentang prestasi saya lebih. Tapi saya menganggap itu sampah. Dan tidak ada gunanya. Itu yang akan membuat kita bahagia dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu indah pada akhirnya. Yang kedua, prinsip yang kedua, ketika kita bicara tentang akhir pelayanan, kita belajar menjadi serupa dengan Yesus adalah melalui proses mengenal Dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Bukan tahu tentang Dia. Tapi mengenal Dia. Dan itu proses. Kenapa saya sebut proses? Karena itu seumur hidup. Bukan proses S1 sudah tahu Yesus. Sudah kenal Yesus. Tahu tentang doktrin, tahu tentang teologi, itu baik. Sangat baik. Dan sangat diharapkan semua orang punya fondasi. Tetapi saya mau ingatkan kalian, mengenal Dia itu lain dengan tahu tentang Dia. Mengenal Dia adalah lewat proses mencerna firman Tuhan. Lewat disiplin-disiplin rohani. Tetapi disiplin-disiplin yang membentuk kita. Artinya, setiap khotbah kita pikirkan apa ya yang bisa saya aplikasikan. Melalui disiplin-disiplin membaca firman. Saya berharap mahasiswa tidak boleh tidak membaca firman. Dan saya tidak mau ada mahasiswa STT tamat belum pernah membaca dari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan. Kamu bisa tahu tentang PPL, PPB, dan teologi. Tapi mengenal Dia adalah proses seumur hidup. Proses terus-menerus. Dan membiarkan Dia membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ini penting sekali. Karena banyak orang akhirnya shallow. Terlalu dangkal spiritualitasnya. Dia berpikir kerohanian itu hanya ibadah-ibadah yang rajin. Kegiatan-kegiatan yang rajin. Tapi dia lupa pentingnya mengenal Dia. Tahu isi hatinya. Sampai saudara masuk kepada ini praktisnya. Bisa enggak waktu baca itu dia seperti ngomong dengan kamu. Dia bilang, Daniel, ini jalankan ya. Ya Tuhan, seperti itu kita. Waktu kita membaca firman. Seperti itulah mengenal. Bukan hanya tahu tentang Dia. Ada banyak orang menjual produk. Kita tidak mau menjadi hamba Tuhan menjual produk. Tapi menghidupi apa yang ada. Saya tahu ada seorang bintang terkenal. Dia diminta untuk mempromosikan Samsung. Dan dia mau mempromosikan Samsung. Tapi dengan syarat tidak boleh pakai HP lain selain Samsung. Jadi selama hidupnya dia pakai Samsung. Tapi begitu kontrak berakhir, dia ganti. Orang tanya sama dia, kenapa sekarang tidak pakai Samsung? Oh, karena kontrak sudah berakhir. Jadi saya selesai menggunakannya. Artinya, dia hanya seolah-olah dia mengatakan HP itu bagus selama dia terikat kontrak. Dia hanya menjual produk, bukan menghidupi produk itu. Saya takutnya hamba-hamba Tuhan di STT Jeffrey hari Minggu menjual produk. Yesus Kristus Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus ada harapan. Tapi
selesai marah, kecewa, kepahitan, jengkel, kasar, semuanya seolah-olah hari Minggu tiba-tiba menjadi malaikat. Hari Senin menjadi penjahat. Ya, kita menjual produk saja. Kita menjual apa yang kita sebut produk, yaitu yang bernama Injil. Tapi tidak menghidupi Injil itu. Saya di Jakarta tinggal, banyak itu. Produk itu. Produk di mana akhirnya banyak pendeta kecanduan materi, materialisme, kecanduan ini. Ketika saya sebagai ketua sinode hadir di sebuah rapat pimpinan gereja, semua ketua sinode naik Fortuner, saya naik Kijang yang bekas 2014. Lalu pendeta Pantekostas ketua sinodenya, Pak, Bapak naik apa ke sini? Saya bilang naik Kijang. Wah, ketua sinode harus naik Fortuner katanya. Saya bilang, untuk apa naik Fortuner? Kita harus menjaga penampilan. Penampilan apa, Pak? Penampilan bahwa Yesus itu raja di atas segala raja. Dan kita sebagai anak raja harus naik Fortuner. Jadi jemaat naik Avanza saja. Konsep teologi yang salah. Dia hanya menjual produk. Tidak mengenal hati Yesus. Hati Yesus adalah pengorbanan. Saya tidak menentang Fortuner. Tapi Fortuner itu berfungsi bukan untuk gengsi. Kalau menjadi ketua wilayah di Kalimantan Timur yang jalannya berat sekali, layak pakai Fortuner. Karena itu fungsinya ada, bukan gengsinya. Ini yang paling penting saudara harus hidupi. Karena kita harus siap bayar harga pelayanan. Karena yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Supaya aku mati dengan Dia, supaya aku hidup. Kata mati itu artinya apa? Siap bayar harga. Keegoanku harus aku matikan. Nafsuku aku harus matikan. Agar aku menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam Kristus yang bangkit itu. Itu prinsip kalian harus pegang. Jadi jangan malu kalau harus naik motor nantinya dalam pelayanan. Baru 2 tahun pelayanan, saudara tetap naik motor. Teman satu angkatan saudara tiba-tiba beli Avanza. Jangan marah di hatimu. Jangan jengkel. Itu harga. Itu hanya alat yang Tuhan percayakan. Biarkan kita berjalan. Karena banyak pelayanan. Saya kenduga. Siapa lamamu lagi? Saya lupa. Desi, saya ketemu dia di Nduga. Jauh sekali itu Nduga. Dan bahaya sekali itu. Mendarat itu pasukan tentara banyak sekali. Wih, mati ini. Untung ada tentara, kalau enggak kita dibawa ke gunung lagi ya, diambil sama Desi ya. Jadi ya, kayak pilot Susi Air itu ya, dibawa. Disitulah pilot Susi Air itu dihajar ya, diculik ya. Jadi saya ke sana. Hati saya hancur melihat. Begitu banyak pengungsi. Dan saya mengatakan yang terbesar dari seorang ketua sinode adalah pendeta-pendeta yang mendampingi pengungsi ini. Yang rela ada di penampungan-penampungan untuk menjaga. Rumah mereka sudah rata di gunung-gunung, di distrik-distrik Mapenduma, dan sebagainya. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat itu, saudara akan mengatakan, aduh Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Tapi aku siap kalaupun Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Saya bangga dengan teman-teman itu.
Dia menghidupi arti Injil yang sejati. Hidup bersama Yesus. Bukan hanya tahu tentang Yesus. Bukan tentang menjual produk Yesus. Itu yang harus kita ingat. Titip pesan sama mahasiswa. Saya punya anak didik di sini. Tinggal di rumah. Namanya Wayan. Ketika dia tamat, ibu saya mengalungkan dia wisuda itu, penamatan. Yan, saya tanya kepadanya, kamu mau jadi apa Yan? Kalau kau pulang, akhir pelayananmu, kamu jadi apa ini? Akhir sudah, aku mau jadi seperti Bapak, katanya. Wih. Maksudnya, iya supaya bisa terbang setiap minggu seperti Bapak. Katanya. Ya, itulah cita-cita dia. Aduh, Yan, jangan kau lihat saya sekarang. Kau pergi dulu ke Bali. Hari ini dia di Bali Barat. Bersama istrinya orang Toraja. Si Wayan ada di Bali Barat, di Ambiarsari namanya. Dia tidak terbang setiap minggu. Dia hanya orang gembala biasa. Tetapi jemaat yang tadinya sudah mau bubar, dia buat hidup kembali. Dan jemaat pada waktu 5 tahun waktu mau mutasi, jemaat semua bilang tolong pertahankan saudaraku Bapak Wayan ini sebagai gembala kami. Kami sangat mengasihinya karena ada Yesus yang kami lihat dalam hidupnya. Wayan adalah mungkin dia akhir studinya dia berharap menjadi seperti ketua STT yang bisa terbang setiap minggu. Tapi sekarang Wayan ada di lapangan. Dia mengikuti Yesus. Saya tanya, Yan, kamu senang di sini? Aku bahagia karena aku ikut Yesus. Tidak ada lagi cita-citamu terbang setiap minggu. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, saya tahu itu sebuah keinginan. Tapi saya mengikuti Yesus. Sangat dicintai jemaatnya. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang mau melepaskan dia. Dan kami rindu dia. Kami melihat Yesus dalam hidupnya. Saya rasa itu mimpi kita di akhir pelayanan. Agar orang bilang ada Yesus yang terlihat dari hidupmu. Bukan setan yang dilihatnya. Tapi Yesus. Yang terakhir adalah menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan utama kehidupan dan pelayanan. Ini saya sudah sepertinya ada penjelasan di awal. Namun ayat 12-14 mengingatkan kita, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah yang terbesar adalah Kristus itu sendiri. Jadi ketika kita melayani di perjalanan kita sebagai seorang, ingat tujuan kita adalah seperti Yesus. Berkorban seperti Yesus. Sakrifisial kita, pengorbanan kita seperti Yesus. Hati kita seperti Kristus. Kita bukan pejabat. Kita bukan orang yang kata Pak Patrick Lencioni dalam buku kepemimpinan The Motive. Kadang-kadang di hati kita itu ada 2 motif. Motif mendapatkan sesuatu ketika melayani atau motif melayani bertanggung jawab. Kata kuncinya dia sekuler. Tapi ketika kita membaca dari perspektif Kristen, motif itu ada, kedagingan itu ada. Semua orang mau mapan dan nyaman. Tapi pada sisi lain, Tuhan mengingatkan ada tanggung jawab. Dan itulah yang kalian harus ingat. Berkorban lebih dahulu. Melayani, memberi yang terbaik terlebih dahulu. Mulai dari cara saudara memperlakukan orang-orang miskin. Orang-orang sederhana di gereja saudara. Penting sekali. Ketika dia membawa semua langkah hidup saudara. Seperti membawanya kepada nuansa-nuansa spiritualitas. Contoh sederhana. Ketika ada janda datang ke rumah saudara sebagai gembala.
datang membawa nangka, buah nangka atau sayur-sayur dari kebunnya. Dia berkata, Pak Gembala, saya dari kebun, ini ada persembahan untuk Pak Gembala. Itu kalau di Kalimantan. Makanya Kalimantan itu saya lihat bagus sekali kalau melayani di Kalimantan. Orang-orang Papua NTT datanglah ke Kalimantan ya. Itu enak sekali, saudara belajar makan sayur enak-enak itu ya. Nah, itu indah sekali dan terutama ada babi juga ya. Pesta babi juga. Ya, itu ya, ya. Babi juga ada ya. Tapi ketika dia sudah datang bawa itu barang, jangan ada gembala yang saya lihat begini. Taruh aja di belakang. Dia taruh di belakang. Dan dia pulang. Kalau saudara jadi gembala, STT Jeffrey. Begitu dia bawa, panggil dia, tumpangkan tangan dan doakan. Berkati natura yang dia bawa. Itu spiritualitas Kristus. Sebagai seorang hamba Tuhan. Yang mau dalam perjalanannya mengkonekkan semua dengan Yesus. Jangan disuruh taruh di belakang ya. Yo ini Pak Gembala sudah, yo pulang damai sejahtera pulanglah itu ya. Mungkin juga tidak damai sejahtera. Tapi nanti kalau ada camat yang datang bawa amplop besar, wih baru dia tergopoh-gopoh. Itu doanya bisa 5 menit. Karena ada amplop tebal yang dibawa. Tapi kalau janda yang hanya bawa sayur disuruh pergi saja. Kita terbiasa melihat manusia menurut ukuran ekonomi, status sosial dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai hamba Yesus melihat manusia adalah jiwa-jiwa yang perlu kita selamatkan. Dan itulah tujuan kita. Berlomba-lomba itu maksudnya. Tidak pernah berhenti berkorban dan melayani bagi Tuhan. Saya tidak akan panjang-panjang lagi. Karena majelis kapal sudah maju ke depan tadi. Sudah menyerahkan stola untuk perjamuan. Itu bahasanya. Kalau di minggu depan saya akan ke Medan khotbah. Itu ada sinyal. Kalau sudah 10 menit, cung gitu ya. Cepat selesai. Roh Kudus cepat kerjakan selesaikan. Ya. Itu jemaatnya hampir 50.000. Jadi saya akan khotbah di sana. Itu sekali ketemu itu 4.500-an. Besar sekali jemaatnya, gerejanya. Namanya GBI Rumah Persembahan. Tapi di sini karena tidak ada sinyal, jadi majelis capelnya yang datang maju ke depan ya. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup, tolong tanyakan diri saudara ketika perjamuan Tuhan ini dijalankan. Apakah saya lebih mengasihi itu? Apakah saya sekarang lebih mengasihi Tuhan dari sebelumnya? Tanyakan itu. Setiap kita berpindah semester, apakah aku lebih mengasihi Tuhan? Apakah ada waktuku dengan Tuhan? Lebih banyak lagi. Apakah saya sudah lebih menyerupai Yesus dalam perjalanan hidup saya, dalam pergaulan saya, dalam persahabatan saya? Biarkan itu menjadi jawaban saudara. Sehingga doa kita, Tuhan, jadikan aku semakin serupa denganmu ya Kristus. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, jadikan aku semakin serupa denganmu ya Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan siapkan hati kami ya Tuhan untuk perjamuan Tuhan ini. Karena ketika kami bicara akhir perjalanan, kami sebagai hamba Tuhan, maka tidak ada kata lain. Bukan gelar, bukan prestasi, bukan kehebatan, tetapi menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah aku mengejarnya. Mengejar hadiah berupa Kristus itu sendiri bersama dengan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati studi teman-teman kami, saudara-saudara kami. Berkati kecukupan biar menjadi bagian mereka. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin. Mari para pelayan Tuhan maju ke depan. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 48, Tercurah Darah Tuhanku, ayat yang pertama saja. Mungkin bisa ditunjukkan. 48. Mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dalam dunia teologi kita tahu bahwa perjamuan Tuhan ini ada banyak cara orang memandangnya secara spiritualitas atau teologis. Namun izinkan hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan melihat bahwa Kristus hadir secara rohani di dalam dan melalui perjamuan Tuhan ini. Oleh sebab itu, ketika dia hadir dan present secara rohani, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Yohanes Calvin, jadikanlah momen inilah momen syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua, jadikanlah momen ini momen memeriksa hati dan pikiran kita kembali. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang saudara buat dalam minggu ini. Momen refleksi, momen juga sekaligus meminta Tuhan menguduskan dan mengampuni. Dan pada saat yang sama, kalau kita ada pergumulan yang berat, mintalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kita. Dan yang terakhir, biarlah kita mengatakan lewat perjamuan Tuhan ini, saya akan terus dalam profesi saya, entah menjadi guru, gembala, ASN, apapun yang Tuhan percayakan nanti, saya menjadi pelayan. Saya ingin memberitakan Yesus sampai ia datang. Injil Kristus haruslah saya bawa dengan cara apapun sampai semua orang mengenal Tuhan. Itulah makna perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tunduk kepala, saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan.
Tuhan kuduskan kami. Tuhan layakkan kami. Tuhan sembuhkan kami. Pulihkan kami. Tuhan, terima kasih atas keselamatan-Mu. Jadikan kami pewarta Injil-Mu. Dimanapun Tuhan percayakan nanti kami melayani. Siapkan hati kami memasuki perjamuan Tuhan ini. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ujian akan dilanjutkan, roti dan anggur akan kita bagikan bersama-sama. Ayat yang kedua dan seterusnya. Ayat satu lagi.
Bagi yang sudah menerima, musik tetap akan jalan sampai semua petugas selesai. Instrumen. Mari kita masuk dalam doa masing-masing. Ada banyak hal mungkin yang masih menjadi pergumulan kita, bawa itu kepada Tuhan. Karena Kristus sedang hadir di dalam dan melalui perjamuan Tuhan kita. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti. Kita angkat roti kita. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan kita. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu yang begitu besar. Yang telah menyelamatkan kami, menghidupkan kami, dan memimpin kami anugerah lepas anugerah dalam hidup kami. Terima kasih atas pengorbananmu. Dan hari ini kami mau berjalan, mau menjadi serupa dengan Yesus dalam seluruh hidup kami. Dan kami hanya memikirkan misi Kristus dalam hidup kami. Bukan agenda kami, bukan agenda dunia yang masuk ke dalam otak kami. Tetapi kami membiarkan akal budi kami, otak kami, pikiran kami dipenuhi dengan Kristus sendiri. Yang terus memperbaharui kami. Lawat kami kalau ada di antara kami yang bergumul apapun. Baik kesehatan, ekonomi dan semuanya. Tuhan mempercukupkan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, acara kita sudah selesai. Gelas-gelas jangan dibawa pulang karena tidak ada gunanya untuk saudara. Ya, jadi dikumpulkan. Puji Tuhan atas firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang bersama-sama telah kita lewati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita naikkan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hati, tentang pialamu seperti janji Tuhanku, dipenuhi hari ini di hati. Dengan kuasa Roh bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya, datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya, dipenuhi hari ini di hati, membakar pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hati, dengan kuasa Roh seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hati, tempatlah pialamu seperti janji Tuhanku. Dipenuhi hari ini di hati, dengan kuasa Roh Kudus. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hati, tempatlah pialamu seperti janji Tuhanku, dipenuhi hari ini di hati, dengan kuasa Roh Doa persembahan oleh Bapak Evangelis Aldorio Fofius Lele MT. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini
Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk terlibat dalam pelayanan memberi. Kiranya persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan majelis kapel yang mengelola, Tuhan memberikan hikmat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta kapel. Kepada majelis kapel dipersilakan. Shalom, selamat pagi Jemaat Kapel. Atas nama Majelis Kapel, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Daniel Ronda yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, serta para pelayan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapel, Sabtu 20 Juni 2026 adalah kerja bakti massal. Senin 22 Juni sampai 26 Juni 2026 adalah ujian akhir semester. Sabtu 27 Juni 2026 adalah kerja bakti angkatan 2025. Senin 29 Juni sampai 7 Agustus 2026 adalah libur akhir semester. Yang akan meninggalkan ruang kapel dari bagian dulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswa-mahasiswi yang duduk di sebelah kiri saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebentar lagi minggu depan sudah ujian. Teman-teman semangat, jangan contek ya, tak boleh, nanti Tuhan marah. Oke, bye-bye. Pengumuman tambahan dari konsentrasi musik gerejawi kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, Shalom. Izinkan saya untuk menyampaikan ini sebentar. Kami dari konsentrasi musik gerejawi mengundang Civitas Akademik untuk hadir pada besok hari yang akan resital besok hari Sabtu. Tempatnya di Chapel STFT Japrai. Sabtu 20 Juni 2026. Ya, itu bisa dilihat di sini. Jam 9.30 sampai selesai. Mohon Bapak Ibu bisa hadir besok karena kita akan melihat yang akan lulus dan yang akan resital besok pagi. Ya, itu aja. Terima kasih. Selanjutnya pengumuman dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Bapak dipersilakan. Ya baik, selamat pagi semua, shalom. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang menguatkan kita di akhir semester. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Ronda. Dan saatnya saya akan membacakan surat tugas atau surat jalan untuk beberapa tim yang akan diutus untuk pelayanan misi dalam periode liburan semester ini. Bagi nama-nama yang disebutkan nanti boleh maju ke depan. Surat yang pertama, surat jalan nomor 289-U-STFTJ-Romawi 6 2026 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, jabatan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey, memberikan izin kepada Persekutuan Mesakada sebanyak 13 orang mahasiswa dan 1 dosen pendamping yang sekaligus menjadi pembicara untuk melaksanakan tugas lembaga misi holistik di tempat Donggala pada tanggal 3 sampai 10 Juli 2026 dengan kegiatan seminar KKR, pelayanan par, pemuda, dewasa, dan juga bakti sosial. Demikian surat jalan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Berikut lampiran daftar nama peserta atau pelayan misi Persekutuan Mesakada. Dosen yang mendampingi Bapak Vikaris Charles Tesi MTH, mahasiswa yang mengikuti yang pertama Emiliana, 2 Prestia Marionofra, Sela Sarira Amping, Echa Mirela, Petra Eklesia, Jelita Ardani, Radin Demianus Sapa, Rizal Suci Andi, Nisha Rante, dan Marcelino serta Aan. Berikut surat jalan nomor 297-U-STFTJ-Romawi 6 2026 yang bertanda tangan nama Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Ilgia Jafrai, memberikan izin kepada Mission Trip Permata sebanyak 16 orang mahasiswa dan 1 dosen pendamping yang sekaligus menjadi pembicara di tempat Simbuang, Tanah Toraja pada tanggal 3 sampai 11 Juli 2026 dengan kegiatan yang sama sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Adapun lampiran peserta yang mengikuti kegiatan ini, yang pertama dosen yang mendampingi Ibu Pendeta Esther Elmi STH MSN. Daftar mahasiswa yang pertama Mailisa Lukas, Nailati Sesa, Danti Yemima Pangloli, J. Pasau, Mesya Lisda, Shirley Kawiri, Elhanan Immanuel Sonda, Yesia Pasca Timotius, Dede Syam Amir, Daud Bidang Pakabu, Selin Clarissa Yohanis, Milka Indrianti Dondo, Rizal Rivaldi Nantu, Gilbert Nicholas Dosi Baswelan, Carla Winnie Manawan, dan Marcelino Agapa. Berikut surat jalan yang ketiga nomor 288-U-STFTJ-Romawi 6-2026 yang bertanda tangan di bawah ini nama Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Ilgia Jafrai, memberikan izin kepada Mission Trip Floba Mora sebanyak 23 orang mahasiswa dan 1 dosen pendamping yang sekaligus menjadi pembicara untuk melaksanakan tugas di tempat atau daerah Pulau Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 Juli sampai 19 Juli 2026 dengan kegiatan yang sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Adapun lampiran yang menjadi bagian dari surat ini sebagai catatan untuk peserta, daftar nama dosen yang akan berangkat yang pertama, Pendeta Dr. Sarcerian Hana MTH. Adapun pendamping kedua, Pendeta Maria Datum Banua Gojang. Mahasiswa yang mendampingi, Grace Lalobang, Eliezer Tonggam Purba, Febriana Junita Mersiana Koli, Petrus Alokavani, Jeswida Atamau, Oce Heloka, Natalia Saskia Gumulin Mudumi, Winona Maria Karvani, Femi Yustri Nuban, Femida Sumarni Mau, Gracia Melinsion, Yesaya Alokamating, Josi Obet Toper, Bilsanes Watahila, Laurentius Laling Mau, Gilberto Maata, John Christmas Terapeni, Konstantinus Tutubun, Rizal Jerisen, Maher Atalot, Eric Jensen, dan Antipas Afuikani. Berikut surat jalan yang keempat, nomor 287-U-STFTJ-Romawi 6-2026 yang bertanda tangan di bawah ini nama Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Ilgia Jafrai, memberikan izin kepada Mission Trip Persekutuan Arthur Moe sebanyak 10 orang mahasiswa dan 2 dosen pendamping yang sekaligus menjadi pembicara untuk melaksanakan tugas di tempat atau daerah GKII Daerah Belitang, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat pada tanggal 27 Juni sampai 6 Juli 2026 dengan kegiatan yang sama dengan surat sebelumnya. Adapun lampiran peserta pelaksana Mission Trip Arthur Moe 2026, dosen yang mendampingi pertama Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini MTH, 2 Bapak Evangelis Yosua Feliciano Chamberlain MTH. Daftar mahasiswa yang berangkat Gladys Samantha Desabel, Rika Rahmania, Anjeli,
Ivana Aulia Wisudawati, Ardin Elhanan, Elven Saputra, Destian Gilbert, Priscilla Aprilia, Moses Junior Polii, dan Gracela Luther, mahasiswa pasca sarjana. Demikian pembacaan surat tugas dan surat jalan. Kita akan mendoakan dan juga sekaligus mengutus rekan-rekan kita yang akan berangkat melayani. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu dosen untuk boleh maju ke depan. Dan juga semua mahasiswa, mari kita berdiri. Kita akan doakan bersama, dan doa pengutusan ini dengan kasih minta sekali lagi Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan mengutus saudara-saudara kami, baik para dosen, mahasiswa, ke berbagai daerah penjuru tanah air di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, sertailah langkah-langkah mereka, berkati persiapan mereka, pakailah mereka Tuhan di lapangan, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan, jadikanlah mereka alat berkat-Mu, mewartakan Injil-Mu, mendewasakan umat di sana dengan semakin dekat kepada Kristus, dan membuat mereka semakin giat untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Urapilah setiap tim ini, Roh Kudus menyertai mereka, dan berikanlah kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Percukupkanlah semua kebutuhan biaya yang diperlukan. Tuhan Yehova Jireh mengadakan. Kami mengutus mereka Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang terutus, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman oleh Wakil Ketua Satu Bidang Akademik, Ibu Pendeta Dr. Tresu Partini kepada masyarakat. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, kita hari ini boleh mengadakan ibadah yang terakhir di semester ini. Dan mungkin kita sudah agak lewat, tetapi karena ini terakhir kita ibadah pada satu semester, jadi mohon maaf dan mohon dipermaklumkan ada banyak kegiatan kita. Baik, saya mewakili ketua sekolah, mau menyampaikan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Daniel Ronda dengan Ibu kembali ke kampung halaman ya. Selamat datang karena kembali, jadi pulang kembali ke kampung halaman ya untuk melayani, karena tadi beliau sudah sampaikan 10 tahun meninggalkan tempat ini, walaupun masih mengajar tetapi meninggalkan tempat ini karena ada tugas yang lain di Jakarta, di pusat sebagai ketua sinode, dan semester ini mereka sudah kembali bersama-sama dengan kita sehingga mungkin mahasiswa angkatan 1 sampai angkatan 4 banyak yang belum terlalu mengenal ya. Jadi mohon Bapak Ibu boleh berdiri sekali lagi untuk menghadap kepada mahasiswa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mereka bersama-sama dengan kita lagi pada semester ini dan pada periode ini untuk bersama-sama kita di dalam proses pembelajaran kita. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa libur telah tiba setelah ujian pada minggu depan ya. Kita semua akan UAS, jadi tolong siapkan dirimu untuk mengikuti ibadah akhir semester, dan sesudah itu saudara semua akan libur semester sampai awal Agustus. Tadi sudah ada pengumuman. Jadi selamat berlibur kepada saudara-saudara yang mau pulang kampungnya untuk libur, menikmati libur, tapi jangan lupa tetap melayani di kampungmu ya, tetap melayani walaupun libur.
Dan yang berikut waktu saudara-saudara libur bertemu dengan keluarga, nikmati masa libur tapi jangan lupa kembali. Ya, jangan lupa kembali pada semester berikutnya untuk kuliah lagi supaya selesaikan semuanya. Dan saya mau menitip pesan Bapak Ibu, ini pesan Pak Ketua saya sampaikan, melanjutkan ya. Titip pesannya adalah kalau saudara pulang libur, tolong jangan lupa tetap promosikan kampus kita ya. Supaya kalau saudara pulang libur nanti, bawalah teman-teman, adik-adikmu yang mau kuliah di sini. Jadi tetap promosi kita, dan kepada tim misi yang sedang berangkat misi, kami titipkan pesan, jangan lupa tetap promosi sekolah kita untuk masuk di semester depan ini. Ketika Bapak Ibu, teman-teman tim yang akan pergi ke daerah-daerah, tolong tetap promosi sekolah kita dan ajak banyak orang bisa hadir lagi. Sama seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kalau tiap angkatan bisa membawa, ini yang pergi tim misi ini kebanyakan angkatan yang bisa membawa 20 mahasiswa baru, saudara akan mendapat dukungan dana untuk angkatan saudara, untuk misi saudara dengan dana yang cukup untuk pelayanan misi. Jadi ini menjadi bagian kita semua untuk bekerja sama, dan saya sangat rindu supaya saudara-saudara pulang libur, ajak teman-teman yang lain yang masih mencari tempat untuk belajar, bawa ke kampus ini. Jangan lupa tetap promosi sekolah kita selama kita libur, dan jangan lupa jas alma mater saudara. Tetap muliakan Tuhan melalui alma mater dan jaga nama baik sekolah kita selama saudara-saudara libur. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen dan karyawan serta semua mahasiswa untuk menikmati libur semester ini, terutama mahasiswa ya, terutama mahasiswa untuk menikmati libur semester ini dengan baik, dan sekali lagi jangan lupa kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Terima kasih untuk setiap pengumuman yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan di akhir ibadah ini, kita akan mengangkat satu pujian untuk menutup ibadah kita. Besar anugerah-Mu. Dan di akhir pujian ini, saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Yunus Lau Kapitang MTH untuk mengakhiri ibadah kita. Selamat kita pakai pujian. Semua
Tuhan, kami mengucap syukur anugerah-Mu yang terlalu besar bagi kami, bagi kampus ini. Oleh anugerah Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah penutupan semester. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengutus tim misi di semester ini. Tuhan, terima kasih. Semua anugerah-Mu yang besar kami syukuri. Akhir dari persekutuan kami di sini, umat-Mu yang adalah milik-Mu sendiri, yang Tuhan telah tebus dengan darah Yesus Kristus, ada berdiri di hadapan Tuhan untuk kembali ke dalam aktivitas kami, baik dosen, mahasiswa, karyawan, dari pagi hingga pada sore maupun dalam mengakhiri semester ini. Hamba mohon, biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah yang Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, tinggal tetap menyertai dan menguatkan kami sekalian, dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, silakan duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak. Amin. Baik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.